Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29. Hah? Hah? Ada Markus ayat 28 pasal 29 dah. Tidak salah dah. Wah, wah, wah. Otakmu dipakai untuk berpikir, Pak Ustaz. Jangan pakai dengkul. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan membahas oknum ustadz yang abal-abal. Ustadz ini beragama Islam yang kerjanya hanya mengopuk-opuk Alkitab. Mereka bebas membahas Alkitab, lalu mereka tidak punya kapasitas dan ilmu pengetahuan untuk memahami Alkitab. Seperti ustadz yang ngalor ngidul ini. Ia mengubah-ubah ayat-ayat Alkitab dengan seenak jidatnya sendiri, dengan mengatakan bahwa ada Markus ayat 28 pasal 29. Ini jelas pembodohan kelas kakap. Ini pembodohan kelas kakap, saudara. Sebab tidak ada Markus ayat 28 pasal 29. Tidak ada. Sebab yang ditulis di Alkitab hanya sampai pasal 16. Ya, kalau saudara melihat dan baca Alkitab terkait dengan Injil Markus hanya sampai pada Markus pasal 16. Tidak ada Markus ayat 28 pasal 29. Nah, ini ngawur dan ngalor ngidul ya, saudara ya. Tapi mereka ini suka membahas Alkitab, namun tidak ada kemampuan untuk menerangkan ayat-ayat Alkitab. Ya, itu yang terjadi kalau orang yang ngaku-ngaku mantan pendeta, tidak pernah belajar waktu masih Kristen. Setelah mereka mualaf, baru mereka giat membaca dan mencari-cari kesalahan Alkitab. Dan ketika mereka sudah mualaf, mendadak jadi ustaz, tidak belajar kitab suci barunya, tapi dikasih panggung untuk berbicara di media sosial. Nah, akhirnya apa yang keluar dari mulut mereka bukan iman dan kitab suci yang mereka imani sekarang, bukan, tetapi yang mereka obok-obok yaitu kitab suci dan iman sebelum mereka mualaf, yaitu Alkitab dan Kristen. Itu saja yang mereka bahas. Jadi orang semacam ini memberikan makanan kepada umatnya, yaitu hoax dan kebodohan publik. Sebenarnya mereka ini sedang mempermalukan diri mereka sendiri, ya, seperti Ustaz apal-apal tadi. Pertanyaan saya, apakah benar ada Markus ayat 28 dan pasal 29? Oleh karenanya saya menghadirkan seorang apologet Kristen, yaitu Louis Prasetyo, yang memberikan penjelasan serta mengkulitik habis Ustaz abal-abal ini terkait dengan pengetahuannya terhadap Alkitab. Apa yang disampaikan oleh Ustaz ngalor ngidul ini, Ustaz abal-abal ini, dikulitik habis dan serta dipermalukan oleh apologet Kristen yang saya hargai, yaitu Louis Prasetyo, berikut ini. Di surat Markus ayat 28 pasal 29. Katanya Markus katanya di kitab Markus ayat yang ke-28 pasal yang ke-29. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan pengajaran dari salah satu ustadz yang ngakunya mualaf dan seperti biasa mengklaim bahwa dirinya mengerti firman Tuhan, Alkitab. Dan hari ini kita akan cek apakah benar yang diajarkan kepada umat muslim tentang pengajaran Kristen dan Alkitab, guys. Dan orang ini adalah Ustadz
Sinaga. Ya, beliau adalah orang Batak yang sekarang sudah jadi ustadz guys, mendadak ustadz. Yang beliau bahas adalah mengenai kitab Markus. Kita langsung aja cek videonya. Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29. Aduh. Maaf, geng. Katanya Markus katanya di kitab Markus ayat yang ke-28 pasal yang ke-29. Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29. Jadi gini deh, saya ajarin dikit ya. Urutan untuk menyebut Alkitab itu kalau memang Kristen itu pasti pasal duluan baru ayat. Saya rasa juga dalam bidang hukum pun begitu, pasti pasal dulu baru ayat, pasal 28 ayat 29. Lah ini enggak. Ayat 28 pasal 29. Nah, kita akan cek apakah benar nih guys. Sebenarnya teman-teman, ketika Ustadz Sinaga ini mengatakan bahwa dirinya mengetahui Markus ayat 28 pasal 29, ini sudah mualaf ini ketahuan nggak ngerti sama sekali tentang Alkitab. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Markus ayat 28 pasal 29 itu sama sekali nggak ada, gengs. Dan kalau kita baliklah, Markus pasal 29 ayat 28, apakah ada? Jelas nggak ada, gengs. Sama sekali nggak ada. Sebab kenapa? Kitab Markus hanya sampai pasal 16 ayat 20. Nah, muncul ayat siluman ini dari Ustadz Sinaga, pasal 29 ayat 28. Nggak tahu dari mana kitabnya kan. Nah, ayat yang terakhir pun dikatakan di sini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini ayat 20 di pasal 16. Pasal sebelumnya Markus 15 dan pasal selanjutnya adalah kitab Lukas. Jelaslah di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Sinaga ini nggak benar mengenai Markus pasal 29 ayat 28 atau ayat 28 pasal 29 gitu loh. Mungkin ini ayat yang disisipkan oleh Ustadz Sinaga ke dalam kitab versinya dia sendiri begitu. Itu yang pertama guys. Masih ada berikutnya yang harus saya luruskan. Jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi begini, Ustadz Sinaga ini bilang bahwa di dalam Markus ayat 28 pasal 29 ini isinya adalah soal tanya jawab antara orang Saduki dengan Yesus. Tapi yang dibilang Ustadz ini bukan Saduki guys, tapi Sanduki. Sanduki, apa ini Sanduki? Entahlah dari mana istilah Sanduki Pak Ustadz ini dapat, tapi beneran loh guys. Kalau didengar ulang-ulang, coba kita dengar ulang. Jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki. Dia ngomong Sanduki. Saya kasih tahu ya teman-teman, Sanduki itu nggak ada. Sanduki itu aliran dari mana? Saya nggak ketemu. Sebab yang ada adalah Saduki, Sadukaios, yang artinya adalah Sadukis atau the righteous, yang artinya keadilan, adil. Nah, ini adalah kelompok yang ada pada zaman Yesus Kristus, yang mana memiliki pemahaman lain dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi, dan tentunya dengan Yesus Kristus. Adapun beberapa pandangannya, kaum Saduki menolak konsep takdir, ya nggak percaya takdir. Jadi kalau ada lagu yang bilang takdir memang kejam, ya itu nggak ada guys. Dia nggak percaya kekekalan jiwa, ganjaran kekal seperti surga setelah kematian, serta mereka menerima adanya kehendak bebas, ya terima kehendak bebas, tapi nggak percaya yang namanya ganjaran kekal setelah kematian.
Saduki hanya mengakui kewibawaan 5 kitab Taurat Musa dan menolak tradisi-tradisi lisan. Jadi kayak hukum-hukum Musa yang diterjemahkan, yang diartikan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi ditolak sama orang Saduki. Mereka tidak mau percaya. Yang dipercaya hanya 5 kitab Taurat, seperti orang Samaria ini. Mereka orang Samaria kan hanya menerima kitab Musa juga. Kaum Saduki menolak konsep kebangkitan orang mati dan adanya malaikat dan roh. Mereka itu nggak percaya setelah mati itu ada sorga. Itu nggak percaya. Beda ajarannya sama sekali dengan kekristenan. Dalam Alkitab jelas dikatakan Saduki, bukan Sanduki. Anak sekolah minggu saya juga di sini tahu Saduki bukan Sanduki. Ya tapi ya itulah ya. Mungkin Bapak ini waktu dulu ada pelajaran tentang Saduki waktu sekolah minggu nggak datang kali. Nonton Detektif Conan atau nonton Dragon Ball. Makanya nggak ngerti Sanduki atau Saduki. Kita lanjutkan, ada ayat yang dikutip sebenarnya salah nih guys. Dari Ustadz Sinaga ini. Kita akan dengar sekali lagi. Markus 28. Markus pasal 29 ayat 28 atau Markus ayat 28 pasal 29 menurut Ustadz Sinaga ini berbicara mengenai pertanyaan orang Saduki pada Yesus. Hukum mana yang utama dan yang terutama? Tapi persoalannya ayatnya bukan di situ. Tapi kita dengar dulu sekali lagi. Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa jawab Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Teman-teman silahkan buka Alkitabnya, dicek di Alkitabnya atau carilah. Sebenarnya ada di Matius dan ada juga di Markus. Tapi berhubung Ustadz ini bilang di Markus, carilah di Markus. Coba cari ayat ini tempatnya di mana? Apakah di Markus pasal 29 ayat 28 atau bukan? Pasti teman-teman ketemu kitab di seluruh dunia ini tempatnya bukan di pasal 29. Sekali lagi pasal 29 nggak ada. Itu ayat siluman tuh guys. Tapi di mana tempatnya? Ayat yang dikutip sebenarnya dari Markus pasal 12 ayat 28 sampai 30 guys. Jadi salah alamat palsu. 28 lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dikatakan jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi hukum pertamanya bukan ini. Ini seruan, kan dibilang hai. Tapi biasa ya Pak Ustadz ini plesetin, katanya hukum yang pertama adalah Tuhan itu Esa. Loh. Nggak bisa gitu guys. Ayat 30 ini loh hukum pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah hukum utama dan paling utama. Karena ini rangkuman dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat sebenarnya gitu. Mengasihi Tuhan gitu loh. Nah ini tempatnya Markus ya 12 ayat 29 sampai 30. Mungkin ini saja yang saya bisa bahas. Intinya teman-teman kalau diajarin sesuatu ya kita cross check lah. Jangan sampai yang diajarin itu keliru, akhirnya kita tersesat. Yang selama ini sebenarnya Saduki kita pikir Sanduki. Dan juga yang kita pikir selama ini Markus sampai pasal 16 diajarin Markus sampai ayat 28 pasal 29. Terus juga ngutip ayatnya keliru kan gitu. Nah ini bagus sekali untuk kita belajar semakin mengenal Tuhan lagi. Belajar Alkitab lagi. Terutama untuk saudara-saudara yang seiman. Kira-kira seperti ini jawabnya kepada orang yang memplesetkan ayat Alkitab ini. Itulah dia teman-teman, Ustadz abal-abal tadi yang kerjanya ngalor ngidul, ngibuli dan mengutak-atik Alkitab, namun tidak ada capability untuk memahami Alkitab. Nah, Ustadz ngalor ngidul itu tadi sedang mengubah-ubah dan mengubah-ubah ayat-ayat Alkitab dengan mengatakan ada Markus ayat 28 pasal 29. Mulutnya itu besar sekali, tetapi omong kosong dan nol, tidak ada gunanya. Omongan orang ini tempatnya itu di sampah.
bukan di tempat rumah ibadah. Nah, ini jelas dengan sengaja membodohi umatnya, dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar, dengan sengaja mengutak-atik kitab suci agama lain. Ya, sebab tidak ada Markus ayat 28 pasal 29. Ya. Tadi di dalam penjelasan Bang Luis, Injil Markus itu hanya sampai pada pasal 16. Tidak ada ayat 28 pasal 29. Ya, jadi jelas penjelasan dari Bang Luis sekaligus mengcounter Ustadz Ngalur Ngidul ini, bukan hanya mengcounter, mempermalukan, membongkar kebodohan dan ketidakmampuannya ia mengetahui Alkitab. Terima kasih Bang Luis yang memberikan kita pencerahan. Kiranya video ini ditonton oleh saudara kita umat Kristiani supaya mereka tahu dan bisa menjawab apabila ada orang-orang yang mempertanyakan iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, jadi oleh karenanya teman-teman silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara memberikan komentar yang baik, yang benar, yang mengedukasi, yang bermanfaat. Jangan berkomentar dengan menjelek-jelekan, jangan berkomentar dengan menghujat dan lain sebagainya, tetapi berkomentarlah sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kita untuk tidak menjelek-jelekan, untuk tidak mengharam-haram, untuk tidak melecehkan simbol agama lain. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi berkat, dan biarlah perkataan mulut ini ketika orang lain mendengar, mereka diberkati oleh ucapan kita. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.